CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Barang-barang. para Yes. pembeli perusahaan Driver yang menciptakan satu produk itu. penggerak dia ini bukan sebagai sebuah ancaman. Dari tadi kita ngomongin ancaman tuh kan. Net Zero Emission merupakan satu agenda utama bagi seluruh negara yang ada di dunia, khususnya pada Paris Agreement di tahun 2015. Paris Agreement ya, yang Indonesia sendiri meratifikasi dengan undang-undang yang sudah disahkan atau ditetapkan dan berlaku di Indonesia, yaitu nomor 16 tahun 2016 tentang misi atau mungkin komitmen yang cukup ambisius, yaitu net zero emission di tahun 2060. Kabarnya pun, seandainya ada negara-negara yang keluar dari komitmennya dari Paris Agreement ini, akan menerima sanksi dari persetujuan itu. Tapi untuk lebih detail nanti kita coba berbicara langsung dengan ahlinya ahli, kita bisa bilang ya. Ahlinya ahli. Betul. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh negara yang ada di dunia, karena bukan hal yang mudah, apalagi untuk negara-negara yang salah satu perputaran roda ekonominya itu dari memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, salah satunya Indonesia. Betul. Nah, pembahasan mengenai net zero emission ini sebetulnya hal yang baru ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan carbon tax, terus ada carbon market, terus ada carbon emission, ada juga banyaklah gitu pembahasan di tingkat atas yang sedang meregulasi hal ini gitu. Tapi masyarakat juga tentunya nantinya akan terpengaruh dengan adanya aturan ini. Khususnya ya kalau kita berbicara karbon, setiap hari kita menghirup karbon gitu. Itu Betul. hal yang tidak kita sadari tapi ya ada di sekitar kita gitu. Dan ternyata memiliki opportunity sendiri nanti ke depannya untuk perekonomian di Indonesia gitu. Nah, kita harus bahas dan kita harus sebagai milenial juga ya, kita harus tahu ini apa sih opportunity-nya gitu, dan apa peran kita sebagai milenial untuk bisa mendukung target Indonesia menuju net zero emission tahun 2060. Betul. Gitu. Atau lebih cepat ya, kita Lebih harapkan lebih cepat. Nah, kita akan bahas itu di podcast kali ini bersama seorang pakar dari Kamar Dagang Indonesia yang telah kami hadirkan di ruangan ini, Abang Muhammad Yusriski, selaku koordinator tetap dari Kamar Dagang Indonesia dan juga koordinator dari Net Zero Hub. Selamat datang, Bang. Seger banget nih ya, seger banget hari ini. Cuaca cerah, terus auranya juga cerah nih, kita agak itu ya. Insecure. Insecure ya. Insecure. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Indonesia di tahun ini, tahun 2021 menjadi dari tahun 2022 menjadi tuan rumah untuk G20 gitu kan. Dan Kadin juga kita dengar sebagai salah satu inisiator untuk B20 juga gitu. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai net zero emission ini, Bang, mungkin kita pengen tahu seperti yang saya mention tadi, Abang selaku koordinator dari Net Zero Hub, bagaimana sih bisa terinisiasi gitu adanya gerakan inisiasi dari Net Zero Hub ini? Apa kaitannya dengan latar belakang Abang sebetulnya? Pertama, saya bukan pakar, saya penggembira. Oke. Saya gembira kalau kita semua bisa berubah dan menyambut, mengembrace satu ekonomi baru, ya, dan rasanya ekonomi ini mewakili generasi kalian, dan memang untuk kalian. Jadi saya justru lagi belajar banyak untuk bisa bagian dari gerakan ini, memberikan sebuah platform atau sebuah ekonomi baru buat generasi milenial, generasi Z. Dan rasanya tidak adil buat generasi saya yang tidak memberikan satu jalan baru lah buat kalian bisa mengenal dan bahkan menguasai ekonomi baru ini, yaitulah ekonomi yang namanya low carbon atau rendah karbon, atau ekonomi net zero atau emisi net zero, yang
nanti akan mendominasi kehidupan kalian. Gitu. Nah, latar belakang saya nggak ada. Karena saya pengembira, saya selalu melihat hal-hal baru yang menurut saya dan teman-teman sebuah gelombang besar, bahkan akan jadi tsunami besar buat perekonomian kita, yang harusnya kita siap-siap dan menyiapkan diri, bukan malah takut dan malah kabur, malah menolak gitu ya. Ya inilah yang sebenarnya ya penggembira-penggembira seperti saya ini yang mencoba untuk membangun inisiatif-inisiatif yang sebisa saya sebagai seorang penggembira. Kebetulan waktu Kadin Indonesia baru memilih ketua umumnya setahun lalu, sekitar pertengahan tahun lalu, langsung mendapatkan tantangan dari pemerintah untuk ikutan CO2 itu di Glasgow tahun lalu di Oktober. Saya dan diminta oleh ketua umum untuk menyiapkan sebuah inisiatif. Terus terang buat kita semua ini hal baru, gitu ya. Pemerintah akan pledge net zero-nya, komitmen net zero-nya kan tahun lalu juga kan. Jadi kalau ditanya, even kita pun nggak ngerti agenda apa yang harus dibawa ke COP21 sebagai private sector gitu. Jadi disitulah kemudian kita berpikir bahwa ternyata kalau pemerintah pledge komitmennya untuk menjadi negara atau mencapai net zero-nya tahun 2060 or sooner, kita melihat bahwa private sector juga harus punya tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam mencapai target net zero emisi tersebut. Oleh karena itulah, maka kita pun akhirnya membangun sebuah movement atau sebuah gerakan untuk mendukung itu. Itulah yang namanya gerakan net zero di Kadin Indonesia, yang kita membuat lokomotifnya dengan nama Net Zero Hub. Berarti itu latar belakangnya pengen menggerakkan dan memperbanyak para penggembira-penggembira seperti Bang Yusriski ini. Bukan pakar, iya penggembira. Betul. Karena mungkin ya namanya climate change ini berkaitan juga kan, ya nggak ada pakar climate change gitu. Berarti kalau kamu pakar, kamu orang yang paling banyak merubah suhu bumi jadi lebih panas ya, bahaya dong. Iya, gitu. Iya. Betul. Karena juga salah satu mungkin agenda dari net zero emission ini ya kita pengen mengurangi pemanasan global. Betul, gitu kan. Efeknya karena kita yang ngerasain nanti kan di 10-20 tahun ke depan ini bahaya banget ya Bang ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, climate change dan juga net zero emission target kita di 2060, Kadin memiliki peran yang cukup penting lah ya untuk menggerakkan hal ini dari sektor perdagangan. Maksudnya dari para pelaku bisnis dan juga swasta dan juga UMKM gitu kan Bang. Nah, sebetulnya terkait net zero emission ini seberapa tahu atau seberapa besarnya sudah diadopsi di Indonesia dan juga masyarakat Bang untuk net zero ini? Meskipun ya kalau kita tahu masih dalam pembahasan, tapi penyebaran informasinya di Indonesia udah seberapa digalakannya Bang? Oke, gini, sebenarnya kan komitmen setiap negara untuk mengurangi emisi karbon di setiap negaranya itu berdasarkan Paris Agreement. Kita semua sepakat untuk menjaga kenaikan suhu bumi maksimal 1,5 derajat Celcius maksimal. Kapan itu terjadi? Di mid of this century, which is 2050, ya kan, tengah-tengah century. Nah, kalau nggak 1,5 derajat, kalau lebih, terus gimana? Ya, maka semua keajaiban, semua disaster akan terjadi seperti yang sekarang sudah kalian lihat, yang kita lihat semua. Hari ini kalau kita masih melakukan hal yang sama, kamu masih pakai mobil berbensin, kamu masih pakai motor berbensin, saya masih pakai mobil diesel, di rumah saya masih pakai diesel untuk backup listrik. Ya. Maka
2050 dunia itu akan punya kenaikan lebih dari 2,4 derajat. Apa yang terjadi? Nggak tahu. Mungkin saya udah nggak ada. Kalianlah yang akan menghadapinya. Nah, secara sains, ya, itu yang dikhawatirkan oleh semua panel saintis di dunia. Jadi, kemudian kita semua berkomitmen lah, semua negara. Pertanyaannya, kalau Indonesia atau negara A tidak komit, terus gimana? Gak apa-apa, karena mungkin negara lain tetap komit dan bisa mencapai menahan kenaikan suhu bumi 1,5 derajat. Ini ada hubungannya sama Paris Agreement? Ya, itu Paris Agreement. Konsekuensinya apa kalau nggak komitmen? Nah, yang namanya negara komit, konsekuensinya tidak ada punishment sebenarnya. Oh, karena semuanya voluntary, sukarela. Ya. Tapi kamu di Indonesia, kalau Indonesia ini nggak komit, kamu tetap merasakan dampaknya. Ya? Dampaknya. Kalau suhu bumi itu hanya kenaikannya 1,5 derajat tahun 2050. Artinya kamu akan lebih hidup tenang, semua tadi itu ya disaster itu nggak terjadi kan. Ya. Nah, itu yang disebut free rider. Kalian menikmati tanpa kalian berbuat. Kalian menikmati hasilnya tanpa kalian berkomitmen. Ya kan? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa enggak? Nah, pertanyaannya terus dari mulai hari ini tahun 2022 atau dari tahun 2016-15 ketika Paris Agreement, terus gimana? Kalau semua negara komit, kita doang nggak komit, terus gimana? Ya kan? Ternyata ada satu yang menjadi senjata yang namanya trade atau perdagangan. Disitulah kemudian, apa maksudnya? Gini, tiba-tiba saya kirim kacang ini nih ke Eropa. Kata Eropa, Pak Yus, sorry ya, sekarang carbon footprint atau berapa sih kandungan karbon kamu bikin kacang ini? Oh, kenapa? Maaf nih, di Eropa sekarang kacang ini cuma boleh maksimum 200 kilogram CO2 equivalent misalnya. Oh, saya 500. Kenapa? Karena waktu saya produksi ini saya pakai PLTU, ya kan? Waktu saya kirim pakai kapal laut yang masih pakai petroleum. Waktu saya bungkusnya saya masih pakai plastik yang menghasilkan juga emisi waktu bikin plastiknya dan sebagainya. Waktu dihitung kacang saya ini 500. Berarti nggak sebatas produk jadinya ya, tapi prosesnya. Oh, iya. Karena waktu bikin kacang inilah emisi itu dibikin kan? Iya betul. Ya kan? Bukan karena kacangnya ya. Nah, jadi waktu kacang ini masuk ke Eropa, yang 500 tadi itu, harga saya bukan lagi $1. Karena dia mengenakan ya pajak atau premium atas karbon yang berlebih. Karena hanya dibatasi 200 tadi. Oke. Ternyata produk saya, produk Indonesia nggak kompetitif lagi. Itulah kemudian saya bilang, kalau gitu ancamannya lebih banyak buat bisnis. Kenapa? Karena trade atau international trade lah sebagai senjata buat menghindari para free rider. Jadi mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Agar ekonomi terus berjalan. Iya. Jadi artinya negara mungkin tidak punya punishment, but the business, the trade, economy bisa dipunish dengan cara tadi itu. Barang kita karena footprint karbonnya tinggi atau kandungan karbonnya tinggi, jadi nggak kompetitif. Kaitannya sangat kuat banget berarti antara emisi karbon dan juga untuk industri, antara competitiveness-nya dan juga produktivitas mereka ya. Betul. Dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap harga kita di konsumen gitu. Kita sangat kayak memiliki tangan sendiri di endingnya harga semakin mahal gitu. Terus bahan baku semakin mahal, bahkan bisa aja inflasi dan lain-lain. Itu big picture-nya nanti.
Tapi sejauh ini jika kita Indonesia tidak menerapkan dan juga perusahaan-perusahaan di domestik tidak mendukung emisi karbon ini, apakah sebuah tantangan juga? Dan mungkin dari pemerintah ataupun lembaga seperti Kadin ini, bagaimana cara mendorong supaya kita semua ini satu pemahaman nih antara tujuan kita menuju 2060 net zero emission dan juga yang nanti diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Apa yang dilakukan Kadin mungkin? Jadi awalnya kita melihat bahwa ancaman ini hanya dirasakan oleh kita, para pengembira. Tapi ternyata ancaman itu dirasakan juga oleh teman-teman pengusaha. Kamu punya kaos, punya baju sekarang ini, katakanlah bermerek lah, mereknya X. Si X ini biasanya produksinya dari Indonesia kan, barang-barang ini. Karena si X ini sudah pledge komitmennya untuk menjadi net zero company di dunia, dan most of the company di dunia sudah pledge komitmennya kan, maka dia bilang kepada supply chain-nya, yang supplier Indonesia, sorry nih, barang saya sekarang udah nggak boleh lagi pakai karbon terlalu banyak. Jadi kamu, dan turunan kamu, maksudnya supply chain di bawah kamu, supplier benang, supplier kainnya, kalau saya kan cuma jahitnya jadi baju kayak kamu nih, kayak punya saya, ya, itu harus juga net zero, kurangin emisi lah intinya. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngurangin emisi, mohon maaf, order saya nggak akan saya kasih lagi ke kamu. Caranya gimana, Bang? Order saya nggak. Nah, untuk itulah saya tadi bilang bahwa ancaman-ancaman itu ternyata sudah ada. Jadi akhirnya yang nggak ada itu adalah caranya gimana sih, gitu. Nah, itulah kemudian kita bikinlah Kadin Net Zero Hub ini untuk mengassist, untuk memobilisasi dukungan mulai dari knowledge, ya, pengetahuan, apa sih yang namanya net zero, apa sih namanya karbon emisi, apa sih carbon footprint, ya, bagaimana sih ngitungnya, setelah bisa ngitung baru gimana sih nguranginnya, gitu kan. Cara itulah yang kita bikin atau kita bantu mereka untuk memahaminya lewat Kadin Net Zero Hub. Oke, berarti maksudnya ke ranah edukasi ya? Ya. Tapi otomatis sekedar edukasi doang ya semua negara lah pasti ya, sebatas oh iya. Apakah ada pendukung kebijakan dari pemerintah untuk menekan hal ini atau mungkin menuntut pelaku-pelaku usaha agar mendukung menggalakkan net zero emission ini? Itu pertanyaan bagus tuh. Kalau mendukung, sejauh ini kita rasa itu nomor 2. Yang penting kan kesadaran ya. Oke. Dan pengetahuannya untuk menghitung karbon emisinya dan kemudian mengetahui cara menguranginya. Karena kompleks kan. Kalau satu perusahaan bikin, tadi saya nyontohin kacang ya. Yeah. Kamu aja baru ngerti bahwa emisi itu bukan di kacang, tapi ketika memproduksi kacang lah kita mengeluarkan atau menghasilkan emisi, ya, karbon, CO2 emisi itu. Jadi proses membuat kacang lah, saya ambil kacangnya dulu deh, lah yang harus dikurangi. Gimana misalnya? Bercontoh, tadinya kacang ini pakai diesel untuk produksinya, untuk ngerebusnya gitu ya. Oh, jangan lagi pakai diesel dong. Bisa nggak dicampur sedikit pakai PLTS, misalnya PV, kan ngurangin kan? Jadi dieselnya saya konsumsi BBM-nya itu 50 liter misalnya, jadinya cuma 45 liter, kan ngurangin kan? Ada PLTS. Terus apalagi
waktu bungkusnya jangan pakai plastik dong, bisa nggak pakai recycle material, misalnya apa kertas gitu ya. Nah itu cara-cara yang harus dipikirin. Itulah ide-ide itu yang kita bantu juga dan mencari teknologinya, mencari caranya. Kertasnya di mana sih yang recycle? Oh ada nih dari teman-teman di sini tuh, dia memproduksi ya. Terus PLTS-nya dari mana sih yang bisa nggak ngeluarin modal? Oh ada nih yang bisa nyewain, bisa cuman mencas si produsen ini per bulan misalnya. Nah itulah Kadin Net Zero Hub. Kita bantuin juga menemukan cara-caranya untuk pengurangan. CX ini. Biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Barang para yes. pemilik perusahaan driver yang salah menciptakan satu produk itu. penggerak ini bukan sebagai sebuah ancaman. Jadi tadi kita ngomongin ancaman, kalau untuk mendukung pemerintah sudah mengatakan bahwa industri kelistrikan akan melakukan dekarbonisasi, akan mencapai net zero-nya juga.